Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai kesehatan jantung dengan judul "Ubah Kebiasaanmu, Sayangi Jantungmu", yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa nih Bapak Ibu pada hari ini ya, yaitu Dr. Eka Ginanjar atau kerap disapa dengan panggilan Dokter Eka. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV beliau ya Bapak Ibu, sedikit dari sekian banyak pencapaian luar biasa dari Dokter Eka. Baik, Dr. Eka Ginanjar menyandang gelar konsultan kardiovaskular dari Universitas Indonesia setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan dokter dan spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia. Juga kardiologi klinis dan intervensional di National Heart Institute Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau juga menempuh pendidikan sebagai Magister Administrasi Rumah Sakit dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan doktor dalam ilmu kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dengan subspesialisasi kardiovaskular dan sekretaris jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia periode 2022 sampai 2025. Beliau juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, khususnya di Pusat Jantung Terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa disebut RSCM. Dan beberapa aktivitas keanggotaan dan jabatan lainnya yang beliau duduki seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu saat ini. Baik, nah Bapak Ibu, beliau juga sudah hadir bersama kita di sini. Mari kita sapa salam hangat untuk Dr. Eka Ginanjar. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Anissa. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah, baik. Mbak Baik, Anissa, sehat ya, Dok gimana? ya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita semua di sini juga dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu. Baik, saya mau mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan dokter menjadi narasumber pada SGH webinar series hari ini ya, Dok ya. Ya, sama-sama. Senang bersilaturahim dengan keluarga besar Soho Group ya. Alhamdulillah. Nah, kita semua di sini antusias nih Dok nih untuk mendengarkan pemaparan materi dari dokter yang pastinya akan banyak pengetahuan baru untuk kita tentang kesehatan jantung. Oke, Bapak Ibu kita luangkan waktu 1 jam ke depan ya untuk menyerap pengetahuan baru nih yang akan disampaikan oleh Dokter Eka. Pemaparan materi dari Dokter Eka selama kurang lebih 20-30 menit ke depan. Jika di tengah-tengah pemaparan materi Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa ditulis dulu di kolom chat, nanti akan dibacakan pada sesi Q&A. Atau Bapak Ibu bisa raise hand pada sesi Q&A nanti untuk bertanya langsung kepada dokter. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pemaparan materi dari Dokter Eka yang berjudul "Ubah Kebiasaanmu, Sayangi Jantungmu". Kepada Dokter Eka, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya pertama saya mau cek dulu nih suara saya terdengar baik atau tidak nih. Terdengar, dokter. Dengar ya. Lalu slideshow-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, dok. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi betul sekali pada sore hari ini tadi Mbak Anissa sudah menyampaikan kita ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana kita menyayangi jantung kita. Dan ini penting sekali untuk kita tetap bisa produktif tentu bagi Bapak Ibu sekalian yang berkarya di PT Soho, dan tidak itu saja. Yang paling penting adalah bisa menikmati atau membersamai keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, sampai kepada hari tua kita. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui, utamanya adalah faktor-faktor apa yang membuat jantung ini bisa sehat, faktor-faktor apa yang bisa
membuat jantung itu sakit dan apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang kita lakukan kalau ada masalah dengan jantung kita. Jadi ini penting sekali. Tapi karena pentingnya, saya coba tampilkan satu berita. Ya, ini mungkin berita yang Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar bahwa ada seorang pemain badminton ya bulu tangkis dari Cina yang sedang bermain badminton ya lagi bertanding tiba-tiba meninggal dunia. Ada dua hal yang menjadi pertanyaan pada kasus ini. Kenapa? Ya, pertanyaan itu kan kenapa? Bisa nggak terjadi pada saya? Eh, apa faktor-faktor resikonya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau ini terjadi, apa yang harus kita lakukan sebagai pasien dan apa yang kita harus lakukan pada orang-orang yang di sekitarnya. Gitu. Misalnya kalau dari rekan kita kerja kita ada yang seperti ini, apa yang harus dilakukan dan kemungkinan apa yang harus dikerjakan di pertama kali. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting sekali untuk kita bisa pahami dan kita ketahui. Nah, untuk itu pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini, kita akan bahas ini mulai dari faktor-faktor yang ada dan bagaimana kita mengatasi faktor-faktor yang bisa menyebabkan itu sehingga kita harus mengubah kebiasaan kita. Nah, ini berita duka juga gitu ya. Kita kenal para artis ini, para tokoh yang kita ketahui menjadi suatu fenomena di negeri kita gitu ya. Selain tadi pemain bulu tangkis juga ada beberapa orang yang ini sebenarnya kelihatannya aktif, produktif. Tapi kenapa bisa terjadi? Mereka meninggal mendadak, relatif mendadak. Dan tentu kita yakin sebagai manusia, orang yang beriman, kematian pasti datang. Tapi yang perlu menjadi pertanyaan, kapan dan bagaimana? Nah, ini yang menjadi suatu hal yang penting untuk kita pahami. Mending kalau mati selesai, tetapi kalau kita menjadi seseorang yang tidak berdaya, lumpuh atau depending membuat harus dirawat orang lain, ini menjadi suatu hal yang lain. Nah, berikutnya menjadi suatu hal yang penting adalah bagaimana kita mencegah, bagaimana kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Dan penting adalah mengenali faktor resikonya dan gejala-gejala yang ada supaya kita tahu bagaimana kita mengatasi kejadian ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat, kita sama-sama perhatikan nanti kalau kita ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Baik. Nah, saya mulai dengan kejadian serangan jantung. Ya, tadi peristiwa-peristiwa yang kita lihat tokoh-tokoh yang meninggal mendadak itu pada masa produktif, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi pada saat itu. Tetapi secara klasik itu serangan jantung itu adalah terjadi penyumbatan pembuluh darah di otot jantung. Gejalanya saya kasih contoh ini kasus real. Ya, ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Tapi saya menjadikan ini contoh yang baik untuk kita pelajari supaya kita aware tentang kondisi kita. Jadi ini adalah Bapak seorang 40 tahun, ada nyeri dada sejak 8 jam yang lalu. Nah, nyeri dada ini seperti apa? Bedakan nyeri dada jantung, nyeri dada mah gitu ya, nyeri dada sakit otot itu sangat berbeda. Ini menjadi suatu hal yang perlu dibahas. Nanti kita lihat di belakang. Pasien ini dirujuk dari rumah sakit tertentu, datang ke tempat kami di Rumah Sakit Cipto, dan pasien ini mempunyai kebiasaan, ya, sekali lagi, ini garis tekannya, mempunyai kebiasaan merokok 1 sampai 2 bungkus per hari, dan tidak pernah kontrol kesehatannya. Nah, pasien ini datang dengan kondisi lemah, tadi ya nyeri dada, terus lemas, keringat dingin, dengan tensi yang relatif stabil 120/80 dengan heart rate-nya tekanan darah 60 beat per menit dengan napasnya 20 kali per menit. Jadi pasien datang segera ke rumah sakit, tetapi sebenarnya waktu datang ke rumah sakit, pasien sebenarnya sudah dilakukan ini dikerok dulu gitu ya. Ini ilustrasi aja gambarnya orang lain, tetapi
seringkali kita tidak aware gejalanya apa sih serangan jantung, nyeri dadanya seperti apa. Sering kita sebut dengan angin duduk, ya, angin atau masuk angin, kembung dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Dikerokin, dipijetin dan lain sebagainya. Justru ini memperlambat waktu. Jadi kalau nyeri dada seperti khas jantung, maka yang harus dilakukan adalah ke rumah sakit. Apa yang harus dilakukan? Kenapa harus ke rumah sakit? Karena ini yang diberikan. Ini yang harus diperiksa, yaitu pemeriksaan EKG, ya, elektrokardiogram, untuk melihat ini ada betul serangan jantung atau tidak. Ada gambaran khusus nih, kalau Bapak Ibu lihat ya, seperti ini, ya, ini adalah gambaran khas orang yang mengalami serangan jantung. Gambaran yang naik seperti itu. Dan ketika gambaran naik seperti itu terlihat dengan jelas, maka dokter akan mendiagnosis, wah ini serangan jantung. Dan kalau terjadi serangan jantung, ini bisa menimbulkan kematian mendadak, dan ketika menimbulkan kematian mendadak, maka kerugiannya atau hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita harus kenali gejalanya dan kita harus cegah dengan mengendalikan resikonya. Contoh pada kasus ini apa yang dilakukan, pasien ke rumah sakit, kita diagnosis serangan jantung dan kemudian kita lakukan segera pemasangan ring, disedot gumpalan darahnya. Ini Bapak Ibu sekalian, lihat ya, sumbatannya ini pembuluh darah jantung sebelah kiri, aliran darahnya itu tersumbat di sebelah sini ya. Lihat panah kita ya, panah yang saya sampaikan ini. Lalu kita lakukan wire masuk sini, kita sedot pembuluh darahnya. Ini kita sedot, ini yang timbul atau yang kita dapat gumpalan darah yang menyebabkan aliran darah ke area sini tidak ada. Dan kemudian setelah itu kita pasang ring, satu ring nih, pasang ring di sini. Dan setelah pasang ring, pasiennya menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, kalau tidak dilakukan segera, maka area yang sini, ini area yang di bawahnya, itu menjadi area yang mati, area yang tidak mendapatkan suplai darah, artinya tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan nutrisi ya untuk bisa melakukan aktivitasnya, yaitu memompa otot jantung. Dan ketika memompa darah gitu ya tidak bisa, maka bisa menimbulkan kematian mendadak gitu, atau bisa menimbulkan kejutan-kejutan listrik di sini sehingga jantungnya berhenti, dan makanya orang serangan jantung bisa meninggal mendadak. Nah, sekarang kenapa sih bisa ada gumpalan darah ini di sini? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini yang kita akan dalami. Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya pembuluh darah itu adalah seperti sebuah pipa, ya, pipa yang mengalirkan darah ke pembuluh darah, ke otot jantung, maaf. Otot jantung bekerja untuk memompa darah. Sehingga kalau namanya pipa itu kan sebenarnya saluran, aliran saja, saluran saja. Ketika yang dibawanya darahnya cukup atau tidak, dan jumlahnya cukup atau tidak, maka ada hukum supply versus demand. Ini orang-orang marketing, orang-orang manajemen paham nih, supply versus demand ya. Bagaimana demand, kebutuhannya tinggi, itu harus dipenuhi oleh supply. Jadi kebutuhan tingginya itu apa? Misalnya ketika berolahraga, ketika marah gitu ya, itu menyebabkan demandnya tinggi ya, tinggi, makanya denyut jantungnya akan bertambah, kebutuhannya akan bertambah, menyebabkan dia membutuhkan aliran yang cukup, sehingga suplainya butuh cukup. Jadi aliran darahnya mencapai otot jantung, menjadi suplainya yang cukup banyak, menyebabkan terpenuhinya kebutuhan jantung tersebut. Ketika terpenuhinya kebutuhan jantung, maka pompa jantungnya jadi bagus. Kita bisa melakukan aktivitas, bisa berlari, atau yang marah bisa marah gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi aktivitas ini juga menjadi hal yang menyebabkan demand itu meningkat. Ketika kita tidak biasa olahraga dan kemudian olahraga dengan sangat berat, maka bisa demand mendadak tinggi, suplainya tidak bisa memenuhi. Di situ bisa serangan jantung. Nah, tetapi bukan itu masalah, bukan kita nggak boleh olahraga dan segala macam. Kalau aliran darahnya mulus seperti ini, maka demand bisa terpenuhi oleh suplai. Tetapi ketika ternyata pembuluh darahnya dipenuhi oleh kerak seperti ini, kerak
yang menutupi lubang dari pembuluh darahnya, maka menyebabkan suplainya tidak lancar. Sehingga ketika demandnya meningkat, orang olahraga atau marah, ya aktivitas gitu ya, bukan olahraga tapi aktivitas fisik apapun itu, maka pasien akan mendapatkan gejala. Karena apa? Tidak terpenuhi demandnya dengan suplai yang ada. Seperti itu ya. Ketika tidak terpenuhi demandnya dengan suplai yang tidak ada, maka nyeri dada. Ini adalah nyeri dada serangan gejala penyakit jantung koroner yang awal-awal, belum serangan jantung. Ketika demand tidak dipenuhi oleh suplai atau suplai gagal memenuhi demand. Jadi ketika aktivitas, jalan sedikit, naik tangga, ceri dada, capek dan sebagainya, itu adalah awal-awal ya, atau marah. Dan ini semua peningkatan demand juga bisa memicu timbulnya serangan jantung. Makanya banyak serangan jantung pada saat olahraga. Tapi tidak hanya ingat, tidak hanya masalah saluran, darahnya pun bisa menyebabkan gejala tersebut. Contohnya adalah pasien dengan anemia, kurang darah. Ya lihat nih, pucat begini dengan apapun penyebabnya, perdarahan atau hal-hal lain yang menyebabkan perdarahan, maka itu bisa menyebabkan gejala ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu penyebabnya. Jadi ada pasien perdarahan terus nyeri dada, ini bisa disebabkan oleh suplai yang tidak memenuhi demand. Nah, ini adalah gejala atau kondisi secara umum yang terjadi pada penyakit jantung koroner di mana darah tidak bisa memenuhi kebutuhan pompa jantung. Nah, kalau lihat dari prosesnya, ini adalah pembuluh darah yang terjadi, ya, pembuluh darah yang kita punya, dan ini adalah plak atau kerak yang terbentuk. Yang lubangnya tadinya sebesar ini menjadi makin lama makin besar dan menutup, ya. Nah, ini plak yang terjadi itu merupakan suatu proses yang kita sebut dengan kardiovaskular kontinum, di mana kardiovaskular ini dipengaruhi, diawali oleh risk factor, ya, faktor resiko. Risk factornya apa saja? Ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi ya ini terima aja, ya. Contohnya adalah usia. Ya, usia ini menjadi faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi karena ya semua orang akan bertambah usia. Yang kedua adalah faktor genetik atau keturunan. Kita lihat ya bapak, ibu kita lihat sibling kita, uak kita dan lain sebagainya, maka ada faktor resiko untuk mendapatkan masalah jantung, maka kita mempunyai resiko terhadap kelainan jantung. Lalu ada faktor yang bisa dimodifikasi. Apa saja faktor yang bisa dimodifikasi adalah faktor-faktor yang nanti akan kita bicarakan dalam. Contohnya adalah penyakit diabetes mellitus, ya, penyakit dengan peningkatan gula yang tinggi. Lalu kolesterol, ya. Lalu obesitas, ya, berat badan yang berlebih. Lalu lifestyle yang kurang baik, misalnya tidak atau kurang olahraga, lifestyle yang tiduran aja, kaum rebahan kalau zaman sekarang. Itu menjadi suatu hal yang menyebabkan sering menjadi faktor resiko terhadap gejala-gejala ini, ya. Lalu hipertensi, ya, tekanan darah yang selalu tinggi, hipertensi yang tidak terkontrol menjadi suatu hal yang menjadi faktor resiko. Maka ketika ini ada faktor-faktor resiko ini, maka ada proses perjalanan penyakit yang makin lama makin berat, ya. Tadi yang disebut dengan penumpukan plak yang kita sebut dengan proses aterosklerosis, dan proses aterosklerosis ini kita sebut dengan CAD. Apa itu CAD? CAD itu adalah penyakit jantung koroner atau coronary artery disease. Nah, ketika si timbul sudah ada gejala iskemia, kurangnya oksigen, maka itu bisa menimbulkan keluhan yang tadi saya sampaikan. Ketika aktivitas, nyeri dada. Ketika naik tangga, nyeri dada, cepat capek dan lain sebagainya. Itu adalah gejala masih di fase ini. Tetapi kalau ini dibiarkan, ya,
Lama-kelamaan bisa yang namanya coronary thrombosis, yaitu ada gumpalan darah yang terbentuk di sini akibat plak yang ada di bawahnya ini adalah plak yang pecah. Ketika pecah, rupture, maka ada gumpalan darah yang tadi di gambar yang saya sampaikan di awal, itu adalah gumpalan darah yang kita sedot. Ya, nah ini kejadian ini sebenarnya terjadi di yang disebut dengan serangan jantung, ya, akut coronary syndrome. Nah, kenapa saya terus stroke di sini? Karena sebenarnya kejadiannya sama, kejadian di jantung dan kejadian di otak ini sama, cuman lokasinya saja berbeda dan dampaknya akan berbeda kalau terjadi di jantung atau kalau terjadi di otak. Maka kalau di otak namanya stroke, bisa meninggal mendadak juga ya, tapi kebanyakan menimbulkan kelumpuhan. Kelumpuhan yang itu justru menyebabkan masalah yang besar. Ya, sekarang kita kembali ke fokus ke serangan jantung akut coronary syndrome ya. Maka ketika terjadi akut coronary syndrome, maka yang terjadi adalah terjadi gangguan irama atau loss of muscle. Jadi otot yang tidak mendapatkan aliran darah menjadi otot yang hilang, otot yang rusak, otot yang menyebabkan jantung tidak bisa memompa darah dengan baik. Ya, ketika loss of muscle-nya banyak, maka akan menimbulkan kegagalan pompa. Dan ketika terjadi kegagalan pompa, maka bisa menimbulkan kematian mendadak ya pada saat itu. Nah, atau bisa menimbulkan aritmia, ya, gangguan irama. Jadi area yang tidak mendapatkan darah akibat sumbatan itu bisa menimbulkan aritmia, gangguan ritme yang bisa menyebabkan jantung itu berhenti mendadak, dan ini bisa menyebabkan kematian mendadak. Ya, nah, jadi ini merupakan hal yang terjadi ketika serangan jantung. Nah, kalau pasien ini selamat pada serangan jantung itu, kita melakukan pertolongan dengan cepat, atau pasiennya alhamdulillah serangan jantungnya tidak berat, maka apa yang terjadi selanjutnya adalah proses remodeling, ya. Jantungnya jadi bengkak, yang kita sebut dengan kardiomegali. Jadi di sini saya didapat pesan, tolong jelaskan kardiomegali itu di mana ya? Di sini prosesnya. Ya, ketika terjadi habis serangan jantung, remodeling, pasien mengalami pembengkakan. Walaupun ada proses lain yang menyebabkan ventricular dilatation ini atau bengkaknya jantung atau kardiomegali ini, yaitu hipertensi itu sendiri, ya, lalu diabetes, ya, dan beberapa faktor lain yang menyebabkan kondisi kardiomegali, kelainan katup dan lain sebagainya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan ketika ini dibiarkan, maka lama-lama akan mengalami gagal jantung dan akhirnya end stage of heart disease, ya. Pasien akan mengalami gagal jantung tahap akhir yang pada saat ini itu sama sekali tidak bisa produktif, ya. Aktivitasnya tidak baik, jalan cepat capek, naik tangga cepat capek, sesak, bahkan tidur pun tidak bisa terlentang. Ya, ini adalah proses lanjut yang kita kenal dengan jantungnya membesar, membengkak, jantungnya melemah, ya, bisa timbul serangan berulang dan kemudian pada akhirnya mengalami penyakit jantung tahap akhir. Ya, jadi ini proses yang terjadi pada penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dan apa yang bisa kita lakukan adalah cegah mulai dari sini. Kita kenali faktor resiko kita kenali gejala kita, tidak menunggu serangan di sini, tapi proses ini yang kita jalani. Ketika ini sudah dilewati, minimal kita cegah, ya, yang kita sebut dengan prevention, ya. Primary prevention sebelum ada penyakit, secondary prevention sudah ada penyakit, bahkan kita lakukan tertiary prevention ketika sudah lanjut. Kalau bisa sebelum sakit kita jalankan ini. Ya, kita periksa segala macam faktor resiko kita, apakah kita diabetes, apakah kita kolesterol, apakah kita tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita tahu bahwa usia kita semakin bertambah, apalagi kalau kita tahu bahwa kita mempunyai faktor genetik sebagai faktor resiko. Dan kita ketahui bahwa pembuluh darah kita ini merupakan jaringan ke seluruh tubuh. Jadi ketika kita mengalami aterosklerosis, sebenarnya tidak terjadi hanya pada jantung. Orang takut serangan jantung, padahal sebenarnya bisa terjadi pada pembuluh darah lain di seluruh tubuh, ya, baik ke otak tadi yang saya sebutkan stroke, ya, efeknya juga tidak enak, bisa tadi otot jantung,
bisa ke ginjal, ginjalnya bisa rusak ya, atau ke kaki ya. Pernah lihat kakinya jadi hitam, kakinya jadi harus diamputasi dan lain sebagainya. Jadi penyakit pembuluh darah ini menjadi suatu penyakit yang harus kita perhatikan dengan baik dan kita cegah. Dan ini bisa dicegah. Ya, bisa dicegah. Nah, contohnya pada penyakit jantung koroner tadi ya saya sudah jelaskan kenapa terjadi serangan, kenapa terjadi aterosklerosis, dan ini saya fokuskan kepada proses yang terjadi. Pembuluh darah jantung terdiri dari dua pembuluh darah, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, ini panasnya kelihatan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan sebelah kiri terbagi menjadi dua lagi. Jadi sering kita sebut pembuluh darah jantung itu ada tiga. Ya padahal dua, tapi sebenarnya yang kiri itu yang terbagi menjadi dua pembuluh darah besar. Ya, nah contohnya kalau terjadi penyumbatan, ya ini adalah pembuluh darah yang normal dan ketika terjadi plak di sini maka alirannya akan menyempit. Ya ini adalah penampang melintang, penampang sejajar. Kalau ini adalah penampang melintang. Lihat, yang lubangnya besar, bulat gitu ya, ini yang normal. Tapi kemudian terjadi penyempitan, maka lubangnya jadi mengecil. Nah, kalau terjadi penyempitan yang signifikan seperti ini, bahkan tersumbat total, maka kita lihat area di distalnya, area yang di bawahnya menjadi area yang tidak mendapatkan makanan, ya yang biru ini. Dan ketika area yang biru ini menjadi makin besar, makin berat, dan tadi menimbulkan loss of muscle atau aritmia, maka disitulah timbul masalah, yaitu kematian, ya, atau bahkan mengakibatkan kesakitan yang bentuknya kardiomegali, ya, bentuknya kelemahan jantung dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi awareness kita untuk mencegah terjadinya proses ini terjadi, ya, mulai plak yang awal besar, makin besar, dan ketika besar ini menjadi suatu plak yang vulnerable, ya, mudah pecah, dan ketika pecah bayangkan balon ya, makin besar kan dindingnya semakin tipis, jadi mudah pecah, dan ketika pecah maka pecahan ini menimbulkan gumpalan darah, dan gumpalan darah inilah yang tadi menyebabkan terhentinya aliran darah ke sebelah bawahnya, ke aliran berikutnya. Ini area yang hitam ini adalah area yang tidak mendapatkan suplai darah. Yang tadi saya lihat ilustrasi kasus di depan, gumpalan darah inilah yang saya coba sedot, dan plak inilah yang kita coba buka dengan pemasangan ring. Bapak Ibu sekalian, maka yang ketika kita paham apa yang terjadi, maka kita harus juga paham tentang faktor resiko yang ada. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, tadi faktor yang tidak bisa dimodifikasi dengan faktor yang bisa dimodifikasi. Ini saya zoom in. Ya, ini yang paling penting. Ya, kita harus ketahui di mana kita, apa faktor resiko kita, dan kita harus melakukan pencegahan terhadap itu. Yang tidak bisa dimodifikasi usia. Tentu ini kita paham bahwa usia semakin bertambah, usia semakin menjadi beresiko kita. Lalu jenis kelamin. Ya, jenis kelamin laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Ada yang berpostulat bahwa sebenarnya bukan karena jenis kelaminnya, karena laki-laki itu mempunyai pekerjaan atau kebiasaan yang lebih kotor daripada perempuan. Kita nggak tahu ya, tapi yang jelas perempuan mempunyai pelindung ketika dia sebelum menopause, yaitu estrogen, ya. Jadi pelindungnya itulah yang menyebabkan perempuan lebih bisa lebih sehat dibandingkan laki-laki dari sisi penyakit jantung koroner. Tapi setelah menopause itu akan mengalami hal yang sama. Tadi yang saya sudah katakan lagi keturunan atau genetik, ya, karena hidung kita mancung, hidung kita pesek, mata kita belum, mata kita sipit, itu semua tergantung keturunan. Termasuk pembuluh darah kita di dalam. Yang hidung atau mata itu kan kelihatan, tapi yang di dalam, ya, pembuluh darah ini mudah rusak atau mudah terjadi gumpalan, itu menjadi pembuluh darah yang nampak atau dibentuk dari keturunan, ya. Nah, yang paling penting adalah yang bisa dimodifikasi. Nah, tadi saya sudah sebutkan diabetes menjadi satu faktor yang dominan,
ya, kadar gulanya bisa harus terkontrol, targetnya HbA1c berapa, nah itu dan sebagainya itu menjadi spesifik yang harus ketahui dan kemudian dikendalikan. Lalu kadar kolesterol, kolesterol itu ada 4, kolesterol total, kolesterol kolesterol apa, LDL, HDL, dan kemudian trigliserid. Maaf, ada telepon dari Catlab. Ya. Lalu LDL targetnya berapa? Nah, ini penting sekali diketahui LDL kita. Tadi diabetes kita harus periksa utamanya adalah HbA1c ya. HbA1c-nya harus kurang dari 5,7 kalau normal ya. Sebentar ya. Oke. HbA1c kurang dari 5,7. Lalu kolesterol. Kolesterol ada kolesterol total, kolesterol LDL, targetnya kalau tidak ada faktor resiko itu kurang dari 100. Tapi kalau ada faktor resiko harus kurang dari 70. Kalau faktor resikonya tinggi, kurang dari 55. Tinggi itu apa? Pernah serangan jantung misalnya. Gitu ya, pernah stroke. Nah, itu kurang dari 55. Kalau tekanan darah harus kurang dari 140/90. Jadi 130, 120, yang atasnya, yang bawahnya yang diastolik itu 80, itu bagus ya. Obesitas. Obesitas nanti ada beberapa parameter ya, seperti indeks massa tubuh, IMT di bawah 25 atau lingkar perut ya. Lingkar perut sesuai dengan kadar Asia ya. Kalau perempuan di bawah 80, laki-laki di bawah 90 ya. Lalu sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle-nya itu terkait dengan kurang gerak atau tidaknya pasien kita yang ada gitu ya. Kalau orang-orang yang kurang bergerak, maka itu menjadi faktor resiko ya. Apalagi anak-anak sekarang ya main game lah, mau makan udah tinggal pencet-pencet makanan datang dan sebagainya. Lalu merokok ya, merokok yang merupakan faktor yang bisa dimodifikasi, makanya stop merokok. Lalu ada faktor-faktor lain, misalnya inflamasi, ya penyakit autoimun dan lain sebagainya, itu menjadi faktor resiko. Kita harus kenali, kita harus periksa kalau memang kita punya gejala-gejala ke arah sana. Ya, lalu penyakit ginjal kronis dan penyakit kelainan koagulasi atau kelainan darah. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka setelah kita pahami, maka kita kenali diri kita. Ya, kayak si Po ini, apa faktor resikonya? Jelas, yaitu obesitas gitu ya. Lalu apa keturunan segala macam? Nah, kita refleksi diri kita. Maka ketika faktor resiko itu ada, itu sebagai ibaratnya sebagai risk factor in harmony. Ya, risk factor yang dialami oleh pasien ya menjadi suatu hal yang baik atau buruk sesuai dengan risk factor yang ada. Semakin banyak risk factor, maka berkali lipat resikonya. Dia cuma obesitas misalnya, maka obesitasnya itu menjadi suatu hal yang beresiko sekali. Dia ternyata obesitas dan merokok juga, dan diabetes juga, hipertensi juga. Itu resikonya terkena serangan jantung jauh lebih besar daripada yang cuma obesitas doang. Gitu ya. Apalagi ada faktor genetik dan lain sebagainya. Jadi faktor resikonya akan bertambah ketika dia mempunyai faktor resiko yang jelas ya. Dan ini menjadi sering atau menjadi mudah terkena serangan jantung kalau faktor resikonya ada seperti jelas. Saya kasih contoh Bapak ini ya. Bapak ini kalau menurut kita faktor resikonya besar atau tidak? Ya, besar atau tidak? Ya. Nah, jelas pasien ini laki-laki, usia tua ya. Jadi ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Keturunan kita nggak tahu, nggak ada keterangannya. Tapi lihat gambarnya, posturnya aja, pasien ini obesitas. Pasien ini sedentary life ya, hidupnya duduk saja. Apalagi dengan dia pakai kursi roda, ini pasti dia kurang bergerak gitu ya. Merokok ya, terus dia merenung. Ya mungkin dia banyak pikiran, stres dan lain sebagainya. Itu menjadi faktor resiko gitu ya. Lingkar perutnya berlebih ya, obesitas tadi dan lain sebagainya. Sehingga ketika faktor resiko itu bersama, belum tahu dia tensinya berapa, diabetes atau tidak, ini semua merupakan faktor resiko yang harus dikendalikan dan menjadi suatu hal yang harus diketahui, dan kemudian dengan diketahui kita bisa kendalikan. Dan tentu
Kita tahu faktor menjadi tua itu menjadi suatu hal yang kita akan alami semua. Dan tidak hanya genetik atau tubuh kita yang menua, tetapi faktor-faktor kebiasaan tadi, merokoknya dan segala macam itu menjadi akumulasi, menjadi faktor yang jalik. Makanya pada usia yang lebih bertambah, itu resikonya menjadi bertambah. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mengalami itu adalah faktor resiko, dan ketika kita mengalami serangan jantung, nah berikutnya adalah kita harus ketahui apa yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, segera kenali gejalanya. Ya, gejalanya, nyeri dadanya seperti apa yang tipikal, kemudian apa yang harus dilakukan, yaitu ke rumah sakit untuk periksa rekam jantung. Dan di rumah sakit apa yang dilakukan? Harus dibuka pembuluh darahnya. Lihat, yang tersempit harus dilakukan tadi, kateterisasi atau dengan obat dilakukan trombolitik. Nah, sekarang pertanyaannya, nyeri dada yang tipikal itu seperti apa? Apakah seperti ini gitu, atau seperti ini yang tiba-tiba langsung kolaps, atau seperti ini? Ya, pernah tahu ya lagu ini ya, sakit dadanya di sini gitu ya. Nah, atau seperti ini, megang-megang dada sama. Nah, ini kan kita harus membedakan mana nyeri dada yang tipikal, mana yang tidak tipikal. Maka ini adalah gejala nyeri dada yang khas jantung. Ya, sebentar ya, izin saya harus baca ini. Ya, jadi nyeri dada yang tipikal adalah nyeri dada yang adanya di tengah, bukan di permukaan, ya, atau di kanan atau kiri, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di tengah, ya, bisa di ulu hati, ya, tetapi yang penting nyerinya itu di dalam, bukan di permukaan, ya. Oke. Lalu lamanya lebih dari 15 menit, bahkan bisa terus-menerus mengalaminya. Lalu nyerinya seperti tindih benda berat atau dada seperti diikat. Disertai penjalaran ke lengan kiri, kadang ke kanan, leher dan rahang. Disertai keringat dingin, mual-mual dan kadang-kadang muntah. Lalu ada komplikasi, ya. Ini salah satu, bisa sesak, bisa lemah, bisa pingsan, bisa kejang. Ya, kayak pemain badminton yang kasus yang pertama itu, dia seperti kejang-kejang. Nah, salah satunya itu gejala nyeri dada khas jantung. Lalu ada peningkatan intensitas atau baru pertama kali. Ini kalau yang sudah mengalami nyeri dada sebelum-sebelumnya kok jadi lebih berat gitu ya. Atau ya pertama kali dan itu berat. Lalu berkurang dengan obat yang namanya nitrat yang di bawah lidah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dilakukan ketika dibawa ke rumah sakit yang tadi sumbatan nih, gumpalan darah ini tadi setelah disedot ya atau dibuka pakai balon, maka dilakukan pemasangan ring. Ini lakukan pemasangan ring ya. Contohnya pemasangan ring adalah ringnya dimasukkan, lalu balonnya dikembangkan di balonnya dikempeskan, balonnya ditarik, ringnya tinggal di situ ngeganjel ya. Jadi alirannya ada lagi dari yang tadinya tidak lancar dan seperti ini. Ya, lalu ini apa? Kalau tidak bisa dilakukan pemasangan ring, ya, maka subatannya banyak, maka dilakukan operasi bypass. Nah, ini operasi bypass itu seperti ini. Ada pembuluh darah yang namanya 5, itu dipasang, sudah ada disediakan oleh Allah di situ, ya, tinggal nyambung atau ngambil dari pembuluh darah vena di kaki, ini seperti ini, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah slide saya yang terakhir. Enggak, masih ada satu lagi ya kesimpulan, tapi ini cuma menggambarkan bahwa sakit jantung itu tidak hanya penyakit jantung koroner, tetapi ada penyakit jantung lain ya. Contohnya adalah penyakit jantung katup. Ini masalah di katup jantung ya. Jadi jantung itu ada katupnya, ada apa klepnya gitu ya, katup, atau masalah kelistrikan gitu ya. Atau ada masalah-masalah lain, ada aneurisme, gelembung dan segala macam ya. Nah, atau karena pelebaran otot-otot jantung. Nah, ini semuanya bisa gejalanya atau diakhiri atau ditimbulkan
yang kita lihat adalah yang namanya dengan kardiomegali. Tapi kardiomegali itu cuma salah satu bentuknya saja. Contohnya ini, ya, miokardnya menebal atau ruang jantungnya melebar gitu atau bungkus jantungnya membesar. Itu adalah kardiomegali. Penyebabnya apa? Tadi bisa yang koroner tadi, bisa katup-katup jantung. Jadi kardiomegali itu suatu bentuk yang besarnya jantung biasanya karena adalah otot jantung yang membesar, tetapi bisa juga karena rongga jantung yang membesar, gitu ya. Dan penyebabnya bisa karena pembuluh darah koroner ini, bisa juga karena hal yang lain, ya. Jadi ini kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Tentu faktor resikonya, ya. Berhentilah merokok yang masih merokok ya. Nih, yang masih senyum-senyum tuh yang merokok berhenti rokok ya, Mbak Anissa ya. Lalu kontrol tuh tekanan darahnya, kolesterol tinggi dan diabetesnya. Loh saya nggak tahu ya, harus ketahui, periksalah reguler. Saya yakin di HRD ini ada program tuh ngecek kolesterolnya, diabetesnya ada apa enggak, tekanan darahnya ada apa enggak, yang namanya medical check up rutin. Jangan tunggu gejala, ya. Lalu berikutnya aktivitas fisik 30 menit dalam sehari. Ya, itu dalam bentuk hanya jalan saja itu sangat memberikan manfaat. Lalu janganlah gemuk-gemuk ya, obesitas harus dihindari ya, IMT kurang dari 25 ya. Lalu makanan, asupan lemak, asupan garam, asupan gula harus dihindari. Jangan stres-stres. Nah, ini Mbak Anissa dan tim HRD harus menghindari stres nih. Ya, teman-temannya yang bekerja semua jangan sampai stres-stres ya. Makanya regular check up dan kenali gejala yang ada atau resiko pada diri kita. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian dari saya, mungkin ini pemicu saja diskusi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting adalah bagaimana kita tahu diri kita, tahu resiko kita, dan ketika sudah tahu kita kendalikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Anissa, kita diskusi. Baik, terima kasih dokter. Luar biasa sekali nih dokter penjelasannya mengenai kesehatan jantung dan faktor penyebab penyakit jantung ya dok ya. Nah dok, di sini sudah ada pertanyaan dok di kolom chat. Cuma sebelum saya bacakan, saya mau kasih kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Silakan di raise hand bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Oke. Baik, dari Mbak Tiara Nur Pratiwi, Dok, silakan Mbak Tiara untuk di-open mic-nya. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, silakan Mbak Tiara. Kedengaran nggak ya? Kedengaran Mbak Tiara. Oke. Dokter, saya Tiara dari tim HR. Saya mau tanya nih tentang, tertarik sih tadi berita yang di depan ya. Ada pebulu tangkis yang tiba-tiba kolaps gitu. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat ya dok, itu memang murni serangan jantung aja atau itu akibat jantung yang kelelahan atau apa sih kira-kira? Nah, terus yang kedua, kalau olahraga kan khususnya olahraga yang kardio gitu ya, itu kita dianjurkan untuk menjaga heart rate gitu. Misalkan heart rate-nya lagi tinggi nih. Nah, itu kalau bisa jangan sampai turun, terus kita olahraga lagi. Nah, itu kalau misalkan kita kayak gitu, naik turun misalnya heart rate-nya tinggi, terus turun, terus tinggi lagi. Nah, itu sebenarnya resikonya apa sih, Dok? Gitu. Karena saya sering dengar kayak gitu juga, tapi penyebab jelasnya belum pernah benar-benar dengar gitu. Sementara itu dulu deh, Dokter ya. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Tiara. Saya langsung jawab atau gimana Mbak Anissa? Iya, baik silakan dokter bisa langsung dijawab. Baik, jadi teman-teman sekalian, ketika kita melihat ya suatu peristiwa, mungkin apalagi sekarang informasi ada di mana-mana, ini harus pastikan dulu nih ya, mana yang betul, mana yang tidak gitu ya. Sering kan kita dapat lihat, wah kalau ada nyeri dada dibatuk-batukin atau ditepuk-tepuk pundaknya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu mungkin harus klarifikasi ya, ditanyakan kepada yang memang mendalami bidang tersebut atau hal tersebut. Jadi pertanyaan Mbak Tiara tentang pebulu tangkis tersebut gitu ya, terus terang kita nggak tahu karena kan harus ada otopsi dan segala macam. Tapi sudah ada pernyataan resmi dari Rumah Sakit Sarjito yang didatangi gitu ya, itu katanya ini ya memang gejalanya serangan jantung.
Tapi untuk memastikan kan harus diotopsi dan segala macam, betul nggak serangan jantung. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih atlet 17 tahun dan lain sebagainya? Ya biasanya kalau pada usia muda, apalagi atlet gitu ya, mungkin ada kelainan sebelumnya ya, kelainan sebelumnya. Bisa jadi misalnya ada salah satu sindrom atau apa penyakit yang bisa menyebabkan kematian mendadak pada usia muda yang namanya Brugada syndrome. Adanya kelainan irama jantung yang kalau dipicu dengan olahraga yang sangat berat gitu ya, bisa menyebabkan terpicu dan menyebabkan serangan jantung seperti yang dialami oleh si pemain bulu tangkis Cina seperti itu ya. Nah ini juga harus dilihat nih faktor resikonya, apakah di keluarga ada kejadian tersebut ya di keluarganya ya yang tiba-tiba kok pamannya meninggal, adiknya meninggal gitu ya, pas usia muda mendadak. Nah, itu harus dilihat tuh ya, ada resiko itu atau tidak seperti itu ya. Nah, itu untuk kepada peristiwa yang pemain bulu tangkis tersebut ya. Jadi kita harus paham dulu faktor resiko kita ya. Nah, tapi masalah kita kena serangan atau tidak kan itu bisa menjadi suatu hal yang terjadi pada pasien dan pada siapapun, dan itu kita harus antisipasi. Nah, berikutnya untuk heart rate ya. Jadi heart rate maksimal untuk olahraga kardio itu ada rumusnya, yaitu 220 dikurangi umur 8 kali 85%. Itu adalah target capaian olahraga ketika kita melakukan aktivitas gitu ya. Nah, ketika sudah melewati angka tersebut sebaiknya kita cooling down dulu ya. Jangan sampai 100% dari 220 kurang umur ya. Apalagi sampai melebihi ya, itu berbahaya. Jadi batasan kita adalah 85% dari 220 kurang umur seperti itu. Nah, itu untuk batasan ya. Jadi yang dilakukan adalah apa? Ketika kita lari atau apa ketika sudah melebihi itu kita pacing down ya, kurangin ya. Nanti kemudian kalau sudah berkurang boleh ngegas lagi. Nah, boleh nggak sih turun dan naik lagi, turun dan naik? Heart rate kita memang bervariasi ya, tergantung dengan aktivitasnya. Itu nggak masalah. Kalau kita olahraga, kita turun, habis itu kita naik lagi, itu nggak apa-apa ya. Nah, tapi ada yang namanya heart rate variability. Nah, heart rate variability ini kita lihat respon dari heart rate-nya terhadap aktivitas olahraga ya, aktivitas kita. Tidak hanya olahraga tapi aktivitas kita. Ada yang tidak appropriate. Baru jalan dikit langsung cepat. Nah, itu biasanya kita harus waspada. Jangan-jangan memang jantung kita lemah. Ya, jadi membutuhkan kerja yang lebih untuk bisa memenuhi kebutuhan jantungnya. Nah, itu harus diperiksa. Ini salah satu gejala yang harus diperiksa. Tapi kalau memang istirahat habis itu tekanan darahnya iramanya rendah gitu ya. Ya memang rendah pasti kalau istirahat. Habis itu aktivitas dia naik lagi, itu nggak masalah ya. Jadi jangan takut, yang penting adalah olahraga. Yang masalah adalah kalau kita terlalu nyaman dengan rebahan. Rebahan aja gitu ya. Duduk aja, apalagi kerja di kantor dengan komputer gitu. Ya harusnya setiap 2 jam sekali itu ada peregangan ya, gerak ya, jalan dan sebagainya. Seperti itu. Makasih, mungkin menjawab. Terima kasih Dokter Eka. Untuk Mbak Tiara, apakah sudah terjawab Mbak Tiara pertanyaannya? Menyambung pertanyaan yang tadi ya, Mbak Anissa. Dokter, kalau misalnya pemanasan kan kita dianjurkan untuk pemanasan tuh. Apakah itu juga salah satu anjuran supaya jantung kita beradaptasi ketika akan memasuki heart rate yang lebih tinggi gitu? Nah, sebenarnya pertanyaan tadi yang saya itu kalau naik turun itu bahaya atau enggak itu berkaitan dengan pemanasan ini sih dokter. Kalau misalkan kita langsung tinggi, nah itu apakah bahaya juga buat jantung apa gimana tuh dok? Ya, jadi pemanasan itu penting, ada 2 ya. Pemanasan itu penting untuk nadinya supaya tidak mendadak ya. Tadi akselerasinya tidak harus mendadak, itu juga bisa memicu ya, betul kalau terkait dengan itu. Yang kedua adalah dengan terhadap otot ya. Otot juga butuh pemanasan seperti itu. Jadi jangan langsung melakukan aktivitas. Yang masalah otot ini mungkin kalau lari nggak ada masalah, paling kram kaki. Tapi kalau misalnya berenang ya, ketika ada kram otot atau kram perut gitu ya, nah, itu bisa menimbulkan
bahaya karena tidak bisa ngapa-ngapain kita nanti berenangnya kita bisa lanjutkan bisa tenggelam seperti itu ya. Itu pentingnya pemanasan. Jadi pemanasan itu tujuannya adalah supaya heart rate-nya tidak melonjak. Nah, itu yang menjadi faktor yang makanya orang-orang yang kena serangan jantung atau pernah pasang ring dan sakit jantung itu harus dilakukan pemanasan penilaian yang lebih komprehensif gitu ya. Ya, dan olahraganya tidak boleh olahraga yang akseleratif gitu ya, yang tiba-tiba harus ngejar bola gitu ya. Artinya heart rate-nya dipaksa sangat kencang. Nah, itu tidak boleh. Jadi betul sekali Mbak Tiara, usahakan kalau olahraga, apalagi olahraga berat ya, yang misalnya lari dan segala macam, lakukan pemanasan selain untuk peregangan otot ya, jangan menghindari kram otot karena dipaksakan, juga membiasakan atau menyesuaikan jantung terhadap aktivitas yang akan dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Eka. Dari Mbak Tiara atau ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Udah cukup. Mbak Anissa, Baik, terima terima kasih Mbak Tiara. Dok, yang raise hand lagi nih Dok dari Pak Mars Sujiharto atau biasa dipanggil Pak Dede. Silakan Pak Dede untuk di open mic-nya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Dokter Eka. Saya Dede dari Samarinda. Mau sedikit tanya Dok. Ya, setiap tahun kan betul kita ada MCU dan ada EKG ya Dok ya. Nah, biasanya saya dapat catatan, kalau nggak salah nih, mohon maaf istilahnya SRBBB gitu. Nah, saya biasanya setelah itu konsul dengan dokter jantung. Tapi selama ini sih dokter jantung ya itu biasa aja Pak. Itu masalah di kelistrikan. Tapi itu normal-normal aja. Bagaimana Dok mengenai apa tadi istilahnya SRBBB gitu ya Dok ya? Mohon bisa RBBB. dijelaskan Dok. Ya, baik. Itu namanya right Makasih, Dok. bundle branch. Makasih Mas. Siapa Mas siapa namanya? Saya dengan Dede. Pak Dengan Dede, Dede Dok. Dengan Dede. Pak Dede, ya Pak Dede. Ya, Pak Dede. Jadi namanya right bundle branch block RBBB ya, right bundle branch block ya. Ada dua Pak bundle branch block, ada right bundle branch block, ada left bundle branch block. Jadi jantung kita itu ada jantung kanan dan jantung kiri. Jantung kanan tadi ya pembuluh darahnya 1, jantung kiri pembuluh darahnya 2 gitu ya. Nah, kalau jantung kanan itu juga memang lebih banyak mempengaruhi kelistrikan ya. Nah, ada bentuk yang namanya blok. Jadi aliran listrik itu ke kiri dan ke kanan itu mendapatkan perlambatan. Ya, perlambatannya akibat apa? Akibat bisa terjadi penyempitan tadi atau infak ya, iskemik tadi, kurangnya darah, atau bisa juga karena skar atau masalah bawaan dan sebagainya ya. Jadi right bundle branch block atau left bundle branch block, jadi LBBB atau RBBB itu adalah suatu fenomena kelistrikan. Listrik ada blok di listrik ke kiri yang left, ke kanan yang right ya, right bundle branch block. Nah, jadi Pak Dede yang paling penting adalah kita harus lakukan pemeriksaan. Untuk left bundle branch block ini agak spesifik. Itu harus dilakukan pemeriksaan karena pada dasarnya tidak ada pada semua orang left bundle branch block ya, apalagi kalau Pak Dede disertai adalah nyeri dada atau keluhan cepat capek dan segala macam, terus ada left bundle branch block, harus dilakukan pemeriksaan karena kadang-kadang bisa menjadi suatu tanda adanya pernah serangan jantung atau pada saat itu kena serangan jantung. Tapi kalau yang Pak Dede right bundle branch block RBBB ada sekitar 10-20% right bundle branch block itu adalah suatu variasi normal ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Apalagi kalau tidak pernah ada gejala dan lain sebagainya. Tetapi untuk memastikan harus dilakukan pemeriksaan. Apa dilakukan pemeriksaannya? Minimal 1 ya, yaitu ekokardiografi, yaitu USG jantung. USG jantung untuk mengetahui pembuluh darahnya, otot jantungnya atau gerakan jantungnya, fungsi jantungnya, terutama sebelah kanan itu aman-aman saja atau ada masalah. Ketika terjadi masalah, maka harus dilakukan pemeriksaan yang lain. Nah, untuk konfirmasi yang lain, RBBB itu bisa dilakukan misalnya CT angiogram ya, untuk dilihat pembuluh darah koronernya bagus atau tidak. Karena apa?
RBBB itu tidak bisa dinilai ketika mengalami kalau kita lakukan pemeriksaan treadmill test, ya, pemeriksaan stress test, itu RBBB agak sulit menilainya, walaupun bisa, tapi banyak menimbulkan false negatif atau false positif, karena gambarannya seperti gambaran iskemik seperti itu. Jadi Pak Dede yang harus dilakukan, karena setiap medical check up, karena setiap EKG ada RBBB, betul-betul diurus ke dokter jantung, memastikan saya tidak apa-apa. RBBB-nya RBBB yang variasi normal, gitu ya. Yaitu dengan eko, ya, kalau eko aman-aman, klik-klik aja aman, nggak ada masalah. Ya, kemudian kalau memang ada kecurigaan, dilanjutkan dengan CT angio untuk bisa memastikan, atau kateterisasi kalau memang dari RBBB dari ekonya dikatakan ada kecurigaan ke arah iskemik atau penyumbatan pembuluh darah. Begitu Pak Dede. Ya, jadi don't worry kalau RBBB itu lebih ringan daripada LBBB, kecuali kalau memang ada gejala. Baik, terima kasih Dokter Eka atas jawabannya. Pak Dede, apakah sudah menjawab, Pak? Iya, Dok, saya tambahkan sedikit. Berarti memang beberapa tahun yang lalu saya pernah istilahnya USG jantung gitu, Dok ya. Apa namanya tadi yang eko jantung, sorry. Nah, tapi sudah mungkin 4-5 tahun tidak pernah lagi. Tapi waktu itu memang dinyatakan nggak apa-apa, aman gitu. Tetap dianggap sebagai bawaan lahir gitu ya, Dok ya. Betul. Artinya saya itu sebut variasi berarti normal tetap, aja. ya, apakah tetap saya harus lakukan rutin untuk USG jantung lagi, Dok, untuk EKG jantung lagi, atau seperti apa? Selama tidak ada Atau keluhan sih dibuat untuk seperti medical check up aja Pak. Ya, medical check up ya, kalau bisa rutin setahun sekali lebih baik ya. Tapi kalau tidak, minimal tadi 3 tahun atau 2 tahun sekali gitu ya, supaya bisa memastikan bahwa tidak ada yang berubah begitu. Oke, baik Dok. Terima kasih Dok sarannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi don't worry kalau RBBB apalagi sudah pernah dibuktikan dengan USG jantung tidak ada apa-apa, aman sih biasanya. Kecuali kalau ada perubahan ya, jadi nyeri dada atau dari keluhan yang lain, nah itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Baik. baik. Terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Eka atas jawabannya dan terima kasih Pak Dede atas pertanyaannya. Nah Bapak Ibu, karena sudah 14.30 ya, waktunya sudah habis. Mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang belum terjawab. Nanti akan dijawab terpisah oleh dokter ya Dok ya, di luar sesi ini. Karena dokter juga kebetulan ada kepentingan lain setelah webinar ini gitu ya. Nah untuk pertanyaan terbaik juga nanti akan dipilih oleh dokter dan akan kami infokan terpisah juga melalui email ya Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf sekali untuk sesinya, untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab sesi ini, dalam sesi ini gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, dipersilakan kepada dokter untuk memberikan closing statement, Dok. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Anisha. Pertama, closing statement-nya adalah kesehatan tubuh kita adalah investasi bagi diri kita. Kita mau sehat terus, mau umur panjang tapi sehat atau umur panjang tapi sakit gitu ya. Jadi itu adalah investasi ya, bukan beban tetapi investasi. Artinya apa? Sesuatu yang ditanam yang akan kita petik di kemudian hari. Ya, jadi berpikirnya seperti itu. Jadi investasi, kita harus rela meluangkan waktu, rela untuk mengeluarkan biaya ya, untuk kita bisa tahu faktor resiko kita dan kemudian kita berupaya untuk menjaga kesehatan kita. Seperti itu. Dan saya percaya dengan aktivitas kita sehari-hari, dengan aktivitas yang menjaga kesehatan, mulai dari mencegah aktivitas olahraga yang teratur, ya, makan yang baik dan sebagainya, itu menjadi suatu hal yang investasi bagi kita. Lalu yang kedua, jangan bosan-bosan untuk bertanya, mencek kesehatan, ya, atau meng-cross check tentang informasi-informasi kesehatan yang kita terima, ya. Karena apa? Karena hal yang terkait dengan kesehatan kita itu adalah hal yang penting, tidak boleh kaleng-kaleng lah informasinya, dan apa yang dilakukan jangan sembarangan seperti itu, ya. Jadi terus kita harus menjadi cerdas terhadap kesehatan, cerdas terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap diri kita dan keluarga kita.
Saya rasa demikian Mbak Adisa. Baik, terima kasih dokter atas closing statement-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada dokter Eka yang telah memberikan kita di sini pengetahuan baru nih mengenai cara menjaga kesehatan jantung ya dok ya. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi untuk membahas lebih lanjut topik mengenai jantung ini atau topik lainnya ya dok ya. Ya. Oke, terima kasih juga kepada tim Prodia atas supportnya dalam SGH Webinar Series kali ini dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Soho People yang sudah join dan stay hingga akhir sesi ya. Nah, dan silakan Bapak Ibu mengisi link evaluasi webinar hari ini dan berikan juga masukan topik yang ingin dibahas di sesi-sesi webinar seri selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, saya juga mau menginformasikan bahwa di bulan September nanti akan ada Health Talk dengan topik jaga kesehatan paru. Jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu ya. Segera daftarkan diri jika sudah terima informasi lengkapnya dan yang dikirimkan melalui email dan WA. Oke, sekian SGH Webinar Series kali ini. Sampai ketemu di SGH Webinar Series selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat selalu untuk Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih dokter Selamat Eka. siang. Terima kasih Dokter Eka, Terima terima kasih, kasih Dokter. Mbak Anissa. Thank you. Ya, sehat-sehat semuanya. Saya izin live.